Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Asesor, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Neneng Milasari, Eskom MM. Saat ini saya sebagai dosen tetap di Akademi Sekretaris dan Manajemen Kencana Bandung dengan NIDN 0424058003. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mengajar pada PDY UK PTP. Assalamualaikum, mengampu mata kuliah Service Excellence atau pelayanan prima dengan bobot SKS 3 SKS dan dengan kode mata kuliah KESE 19. Mata kuliah Service Excellence bertujuan membentuk mahasiswa untuk memiliki kompetensi pelayanan prima, etika profesional, dan kemampuan komunikasi bisnis, serta sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Sebagai dosen Akademi Sekretaris dan Manajemen Kencana Bandung, saya meyakini bahwa pelayanan prima bukan hanya dipahami sebagai konsep, tetapi harus menjadi budaya kerja yang tercermin dalam perilaku komunikasi dan kemampuan menyelesaikan permasalahan pelanggan secara profesional. Proses pembelajaran dirancang berdasarkan rencana pembelajaran semester atau yang disebut dengan RPS, yang berorientasi pada pencapaian pembelajaran lulusan. Materi disampaikan secara bertahap, mulai dari konsep dasar Service Excellence, dimensi kualitas pelayanan, komunikasi efektif, etika profesi sekretaris, penanganan keluhan pelanggan atau handling customer complaint, hingga penerapan pelayanan prima pada berbagai sektor jasa. Pembelajaran dikaitkan dengan perkembangan kebutuhan dunia industri sehingga mahasiswa memperoleh wawasan yang relevan antara teori dan dunia kerja. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau yang disebut dengan SCL, dengan memadukan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi pelayanan, role play, presentasi, serta refleksi pembelajaran. Mahasiswa tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga berlatih menghadapi berbagai situasi pelayanan yang umum terjadi di lingkungan perkantoran dan perusahaan jasa. Melalui simulasi tersebut, mahasiswa belajar membangun empati, kemampuan mendengar aktif, komunikasi verbal dan nonverbal, pengendalian emosi, serta pengambilan keputusan dalam memberikan solusi kepada pelanggan. Untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa, saya menciptakan suasana kelas yang komunikatif, inklusif, dan kolaboratif. Setiap mahasiswa diberi kesempatan mengemukakan pendapat, bertanya, maupun memberi tanggapan terhadap studi kasus yang akan dibahas. Saya memberikan umpan balik secara langsung terhadap performa mahasiswa sehingga mereka dapat memahami kelebihan dan aspek yang perlu ditingkatkan. Interaktif pembelajaran berlangsung dua arah sehingga mahasiswa lebih aktif dalam membangun pengetahuan dan keterampilan. Pemanfaatan teknologi pembelajaran menjadi bagian penting dalam proses pengajaran. Saya menggunakan media presentasi interaktif, video pembelajaran, studi kasus berbasis industri, learning management system, serta berbagai platform digital untuk distribusi materi, pengumpulan tugas, dan penyampaian umpan balik. Penggunaan teknologi ini membantu mahasiswa belajar secara fleksibel,
sekaligus meningkatkan literasi digital yang diperlukan dalam dunia kerja modern. Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan sumatif. Bentuk penilaian meliputi keaktifan dalam diskusi, tugas individu, tugas kelompok, presentasi, praktek pelayanan, proyek penyelesaian studi kasus, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian menggunakan rubrik yang transparan sehingga mahasiswa memahami indikator keberhasilan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran, saya selalu melakukan refleksi terhadap proses yang telah berlangsung melalui analisis belajar mahasiswa, umpan balik mahasiswa, serta evaluasi efektivitas metode pembelajaran. Hasil refleksi tersebut menjadi dasar untuk memperbaiki strategi pembelajaran pada semester berikutnya. Antara lain, dengan memperbanyak praktek pelayanan berbasis kasus nyata, memperkaya media pembelajaran digital, serta meningkatkan kolaborasi dengan dunia usaha agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih otentik. Seperti penjelasan saya sebelumnya, bahwa saya berkomitmen menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai konsep pelayanan prima, tetapi juga memiliki karakter profesional, integritas, kemampuan komunikasi, orientasi pada kepuasan pelanggan, serta kesiapan menghadapi tuntutan dunia kerja. Pembelajaran yang saya laksanakan merupakan wujud kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan, tinggi vokasi melalui proses pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Sebagai bentuk implementasi dari pendekatan pembelajaran yang telah diuraikan, saya sebagai fasilitator yang memberikan arahan, umpan balik, dan pendampingan agar setiap mahasiswa mampu mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Video pembelajaran yang disajikan merupakan dokumentasi pelaksanaan perkuliahan yang menggambarkan suasana kelas secara nyata. Dalam video tersebut terlihat interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa, penyampaian materi, kegiatan diskusi kelompok, simulasi, penerapan pelayanan prima atau service excellent, presentasi hasil diskusi, pemberian umpan balik, serta refleksi pembelajaran pada akhir perkuliahan. Dokumentasi ini menunjukkan penerapan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, student centered learning, pemanfaatan metode pembelajaran yang variatif, serta upaya menciptakan suasana belajar yang partisipatif, kolaboratif, dan kondusif. Melalui video ini diharapkan dapat tergambar kompetensi pedagogik yang saya terapkan dalam mengelola pembelajaran, membangun komunikasi akademik yang efektif, memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, serta melakukan asesmen dan refleksi secara berkelanjutan. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tapi juga pada pembentukan keterampilan komunikasi, sikap profesional, kemampuan bekerja sama, serta etika pelayanan yang menjadi kompetensi utama lulusan Akademi Sekretaris dan Manajemen Kencana Bandung. Berikut saya akan menampilkan proses pembelajaran tatap muka saya bersama mahasiswa Akademi Sekretaris dan Manajemen Kencana Bandung pada pertemuan keempat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita
mengingatkan kembali. Di sini untuk metode pembelajaran kita memakai ceramah, kemudian tanya jawab, praktek dan diskusi. Nah, di sini kita ada penilaian ya, hasil pembelajaran yang aspeknya itu ada beberapa jenis aspek ya yang dilihat. Yang pertama yaitu tugas, presentasinya itu ada 20%, kemudian formatif itu ada 20%, hasil UTS 20%, dan hasil UAS 20%, serta kehadiran 20%. Jadi total semuanya untuk aspek penilaian ini ada 100%. Jadi tolong teman-teman semua diperhatikan untuk setiap aspek penilaian ini. Jadi untuk tugas, misalnya nanti ada tugas dari saya, tolong diselesaikan sebaik-baiknya. Kemudian juga UTS dan UAS itu wajib hadir dan ikut ya, karena ini berpengaruh pada aspek penilaian. Sudah jelas sampai sini? Nah, kita masuk ke pelayanan prima atau service excellent. Minggu lalu kita sudah pernah membahas apa sih yang dimaksud dengan pelayanan prima. Ada yang masih ingat? Atau saya mau tahu dulu nih, pelayanan prima itu apa sih menurut pandangan atau pengertian dari kalian? Siapa yang mau jawab? Apa itu pelayanan prima? Boleh? Siapa namanya? Ya. Kalau pelayanan yang diberikan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan, ya kita membantu dia itu Melayani. Terus? melayani dengan baik, Terus? memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Udah, kita aja. Ada lagi yang mengatakan apa sih yang dimaksud dengan pelayanan prima? Ya, siapa namanya? Saskia, boleh. Memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada pelanggan sehingga kebutuhan mereka terpenuhi bahkan terlampaui. Coba ulangi sekali lagi. Memberikan kepuasan, Memberikan kepuasan, terus memberikan kepercayaan pada pelanggan sehingga memberikan kenyamanan untuk pelanggan. memberikan kenyamanan untuk pelanggan. Oke, ada lagi mungkin dari cowok-cowoknya nih, apa sih yang dimaksud dengan pelayanan prima? Ayo, biar kita proses pembelajarannya ada praktik ya. Boleh? Topik apa sih yang dimaksud dengan pelayanan prima? Ayo, Agila bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan pelayanan prima? Pelayanan memberikan kepada pelanggan sebelum, dan sesudah pelanggan membeli atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Oke, betul. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya sama teman-teman semuanya apa yang dimaksud dengan pelayanan prima. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, perlu nggak sih dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintahan itu adanya pelayanan prima? Perlu tidak? Perlu. Kenapa? Agar tertata dengan baik. Tertata dengan baik pelayanannya. Kemudian apa lagi? Perlu tidak dalam suatu perusahaan atau instansi itu adanya pelayanan prima? Perlu? Perlu ya. Nah, mengapa pelayanan prima sangat penting? Di sini siapa sih yang kita kasih
pelayanan, siapa yang akan kita kasih pelayanan? Customer, terus pelanggan, ya. Kenapa pelanggan dan customer itu perlu kita kasih pelayanan prima? Karena di sini pelanggan merupakan fondasi untuk kelangsungan dan dalam pertumbuhan bisnis, ya. Jadi misalkan nih kita contoh ya di suatu bank, itu pelayanan apa sih yang harus dikasih untuk customernya? Pelayanan prima yang seperti apa yang harus dikasih di suatu bank? Biasanya kan kalau di bank itu kita ada customer service ya, benar nggak? Selain customer service kita harus ke, kalau untuk kita setor uang itu apa namanya? Seller, ya. Nah di sini nih misalkan contohnya ya di customer service. Kalau misalkan nih kalian posisinya kalian sebagai customer atau pelanggan, nah di situ ada customer service-nya. Customer service-nya ini dia mukanya itu tidak cemberut aja. Kalian senang nggak? Enggak. Nah kalau misalkan si customer itu biar merasa senang, posisi mukanya itu harus seperti apa? Ramah, terus sopan, terus apa lagi? Senyum ya. Nah itu biasanya kalau misalkan di suatu bank ataupun perusahaan dia menerapkan 5S ya. 5S itu apa aja sih? Senyum, sopan, terus apa lagi? Salam. Nah itu berarti 5S ini merupakan dari pelayanan prima. Tanpa adanya ini kita pasti akan banyak komplainan, ya. Terutama di teller juga sama. Kalau misalkan nih di teller ya kita nabung, terus kasih pelayanannya itu lama dia prosesnya. Kita kesel nggak? Kesel kan pastinya ya. Nah itu. Jadi di dalam suatu bank itu kalau kita mau memberikan pelayanan khususnya untuk teller itu diusahakan yang pertama harus senyum ya, kemudian pengerjaan dalam penginputan datanya itu harus cepat, jadi biar si customer-nya ini merasa puas. Kalau sudah puas dia akan kembali lagi ke sini, kembali ya. Nah begitu juga di customer service. Kalau kita lama, kita tidak akan lagi mau dilayani sama orang tersebut, ya. Jadi perlu nggak pelayanan prima ini di suatu perusahaan ataupun instansi? Perlu ya. Oke. Nah di sini strategi pengembangan layanan terbaik. Yang pertama kita harus perhatikan kebutuhan pelanggan. Jadi maksudnya ini kita memperhatikan kebutuhan pelanggan, kita harus tahu apa sih setiap waktunya itu yang dibutuhin sama pelanggan, ya. Kan biasanya pelanggan itu kebutuhannya suka berbeda-beda ya. Nah itu yang harus kita tahu. Jadi biar apa? Biar si pelanggan ini merasa diperhatikan. Kemudian sediakan sesuai dengan harapan. Jadi apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan dari si pelanggan itu harus sesuai ya. Jangan pelanggan mintanya A tapi dikasihnya B. Itu kan berarti tidak sesuai ya. Otomatis kan nanti si pelanggan ini menjadi kecewa ya atau marah. Dan dia akan balik lagi nggak kalau misalkan si pelanggan ini tidak sesuai dengan keinginan? Tidak akan ya. Nah, kemudian yang ketiga, perlakukan dengan prima. Jadi kita harus memperlakukan pelanggan itu secara istimewa, ya.
terus memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Tujuannya agar si customer merasa atau si pelanggan merasa puas. Ya, sampai sini sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nah, tadi kan ada beberapa penilaian ya, pengertian ya menurut pemikiran dari teman-teman semua. Di sini kita akan bahas apa sih yang disebut dengan pelayanan prima. Coba Melanie dibaca, apa itu pelayanan prima? Yang jelas suaranya. Jelas enggak? Enggak jelas. Coba siapa yang bisa suaranya lantang? Atau dari cowok? Ayo, Jaki, baca Jaki. Pelayanan prima adalah pemberian kepada para pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasan agar mereka selalu loyal kepada organisasi perusahaan, juga dikenal sebagai service excellent. Oke, sekarang dari yang ceweknya, coba, ayo, Dara, baca yang keras, lantang. Apa itu pelayanan prima? Pelayanan prima adalah kepedulian kepada para pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya agar mereka selalu loyal pada organisasi atau perusahaan, juga dikenal sebagai service excellent. Nah, itu ya. Jadi, pelayanan prima adalah kepedulian kepada para pelanggan dengan memberikan layanan yang terbaik. Tujuannya agar si pelanggan ini merasa puas dan akan kembali lagi ke perusahaan itu. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini ada tujuan utama pelayanan prima. Yang pertama, layanan harus bermutu tinggi. Ya, di sini maksud dari layanan yang bermutu tinggi itu kita harus memberikan kualitas pelayanan yang baik ya. Kemudian di sini ada keputusan pembeli. Jadi kita juga harus mendorong pelanggan untuk bisa closing, ya, untuk bisa membeli produk yang kita jual. Kemudian yang selanjutnya yaitu tumbuhkan rasa kepercayaan. Jadi kalau misalkan nih kita sedang komunikasi dengan pelanggan, kita itu harus komitmen, ya, komitmen dengan tujuan agar si pelanggan itu percaya dan yakin sama apa yang kita tawarkan, ya. Kemudian hindari tuntutan. Jadi kalau misalkan pelanggan itu menghubungi kita, kita harus responnya harus cepat, ya. Karena kalau misalkan si pelanggan ini nge-WA kita atau telepon kitanya lama, itu berarti kan kita tidak memberikan pelayanan, ya, sehingga si pelanggan ini akhirnya menjadi ngeluh dia. Kalau udah ngeluh, otomatis si pelanggan ini merasa kecewa. Kemudian ciptakan kepuasan. Jadi kalau misalkan si pelanggan ini sudah diberikan pelayanan, otomatis si pelanggan ini percaya dan yakin serta puas dengan kita, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya merasa diperhatikan. Jadi kalau misalkan nih si pelanggan sudah terlayani, ya, secara prima gitu ya, mulai dari dia awal ketemu sampai dia closing gitu ya, merasa dilayani, otomatis dia akan yakin dan percaya sama kita, merasa dihargai dan diperhatikan. Kemudian yang terakhir, kita juga harus mempertahankan pelanggan. Kenapa kita harus mempertahankan pelanggan? Karena nanti
pelanggan ini akan loyal kepada kita dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dia akan merekomendasikan serta mereferensikan ke pelanggan-pelanggan yang lainnya. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Nah, fungsi kunci pelayanan prima. Yang pertama ada ramah dan cepat. Jadi kalau misalkan kita kerjanya di kampus gitu ya, di kampus kita otomatis harus ramah ya kepada calon mahasiswa. Kemudian pada saat si calon mahasiswa ini mau mendaftar untuk dokumen pendaftarannya ini harus kita proses secara cepat ya, karena kalau lama-lama pelanggannya ini pasti akan bertanya atau berpikiran ini kita dikerjakan nggak sih gitu ya, didaftarkan nggak sih. Kemudian suasana perhatian. Jadi memberikan pelayanan prima itu kepada, contohnya kita di kampus saya ya, misalkan di kampus nih, kita memberikan pelayanan. Jadi kalau misalkan kita ke pelanggan itu jangan hanya pada saat kita butuh aja gitu. Jadi kalau misalkan di kampus ini paling enggak sebulan sekali kita sialo dengan calon mahasiswa kita. Contohnya kalian lah ya di sini. Kalian pasti semuanya pada punya PIC ya atau PA, pembimbing akademik. Nah di sini kalau misalkan PA kalian itu tidak menghubungi kalian atau tidak memberikan pelayanan, kalian senang nggak? Tidak ya. Kalian kan pengennya diperhatikan ya. Yang walaupun bentuknya seperti apa sih, misalkan kalian lihat nih lihat status dari calon mahasiswa gitu ya, calon mahasiswa di situ kita komen ininya dihargai, dikasih pelayanan, otomatis dia merasa nyaman ya. Kalau sudah nyaman itu biasanya nanti dia akan merekomendasikan atau mereferensikan ke pelanggan-pelanggan yang lainnya ya. Jadi di sini pelanggan setia itu merupakan aset ya, aset berharga. Kenapa disebut pelanggan ini aset berharga? Karena pelanggan merupakan fondasi. Kenapa pelayanan prima itu diperlukan di perusahaan ataupun instansi pemerintahan? Siapa yang bisa tahu? Kenapa pelayanan prima itu diperlukan di suatu perusahaan atau instansi pemerintahan? Kenapa? Kenapa pelayanan prima? Siapa aja sih yang kita harus kasih pelayanan prima? Tadi siapa aja? Customer, pelanggan. Kenapa pelanggan dan customer itu harus diberi pelayanan prima? Ya. Oke, jadi dari hasil pertemuan kita hari ini kita simpulkan kunci sukses pelayanan prima yang pertama yaitu pelanggan adalah aset berharga, kemudian pelayanan terbaik, kemudian kepuasan pelanggan serta loyalitas pelanggan. Nah dari sini ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sudah ya? Oke. Kita masuk ke materi yang terakhir ya. Nah, di sini ada 4 karakteristik pelayanan prima. Yang pertama yaitu mudah dan cepat ya. Kemudian ada keterbukaan serta perhatian pada kebutuhan serta keakraban. Jadi dari keempat karakteristik tadi serta juga yang sudah saya sampaikan, di sini kita bisa langsung menyimpulkan ya
kunci sukses pelayanan prima yaitu pada pelanggan ya. Oke, saya akhiri untuk materi hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Saya berharap kalian membaca kembali ya untuk materi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa bertemu lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.